Assalamualaikum, selamat datang di channel YouTube Lovelynet. Di video kita kali ini, kita akan membahas bersama-sama tentang peluang suatu kejadian. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe, like, and share ke teman-teman kalian ya, agar video ini semakin bermanfaat. Oke, kita masuk ke definisi dari peluang suatu kejadian. Jika S adalah ruang sampel dengan banyak elemennya adalah Ns, dan A adalah suatu kejadian dengan banyak elemen sama dengan Na, maka peluang kejadian A itu diberi notasi PA. Nah, jadi kalau peluang kejadian A itu notasinya PA, kalau suatu kejadian itu notasinya adalah Ns, kalau ruang sampel itu notasinya adalah Na, kalau ruang sampel itu notasinya adalah Ns. Nah, rumus dari peluang itu adalah PA sama dengan NA per NS. Atau lebih simpelnya, peluang kejadian A sama dengan titik sampel per ruang sampel. Jadi kalian ngafalnya PA sama dengan NA per NS. Oke. Untuk NS sendiri sudah ada di video sebelumnya ya. Oke, kita lanjut ke kisaran nilai peluang. Jika A adalah suatu kejadian dengan banyak elemennya adalah Na, maka banyaknya elemen A itu paling sedikit adalah 0, berarti tidak ada kejadian, dan paling banyak itu sama dengan elemen dari ruang sampel. Nah, ruang sampel kejadian itu dilihat dari kejadian apa yang diperhatikan. Nah, dalam persamaan dinyatakan dengan Na itu besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan NS. Jadi nilai Na itu berkisar antara 0 sampai sebanyak ruang sampel. Jika kedua ruas dibagi dengan NS, diperoleh 0 per NS lebih kecil sama dengan Na per NS lebih kecil sama dengan NS per NS. Sehingga peluang kejadian Na itu lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 1. Nah, jadi peluang kejadian A itu berkisar antara 0 sampai 1. Nah, 0 sampai 1 angkanya berapa? Nah, angkanya itu berbentuk pecahan atau berbentuk desimal. Nah, persamaan di atas menyatakan kisaran nilai peluang, yaitu satu angka yang terletak di antara 0 dan 1. Nah, nilai PA sama dengan 0 adalah kejadian mustahil. Jadi kalau misalnya ada PA, dicari nanti hasilnya sama dengan 0, maka itu disebut dengan kejadian mustahil. Karena kejadian ini tidak mungkin terjadi. Nah, apabila nilai PA sama dengan 1, ini adalah kejadian pasti. Karena kejadian ini selalu terjadi. Jadi kalau misalnya nanti ada PA, itu dicari hasilnya sama dengan 1, maka itu disebut dengan kejadian yang pasti selalu terjadi. Oke. Jadi kalau kita ngomong-ngomong tentang peluang itu ada pada kejadian yang dia tidak mungkin terjadi atau selalu terjadi. Jadi ada peluang-peluang pada suatu kejadian. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari peluang kejadian mustahil. Contohnya kejadian mustahil, tidak mungkin bagi laki-laki mendapat head atau hamil dan melahirkan, bukan? Karena tidak mempunyai sel telur dan rahim, jadi tidak akan terjadi atau tidak akan pernah mempunyai peluang untuk head atau hamil dan melahirkan. Benar bukan? Nah, jadi kalau misalnya laki-laki itu mau head atau hamil, itu nggak mungkin terjadi, maka itu disebut dengan peluang kejadian mustahil. Nah, tadi balik ke peluang kejadian mustahil tadi sama dengan berapa? Sama dengan 0. Kemudian ada kejadian yang pasti terjadi. Kejadian yang pasti terjadi tadi PA-nya berapa? PA-nya sama dengan 1. Nah, contoh dari kejadian yang pasti terjadi, semua makhluk hidup pasti akan mati. Ini kejadian yang pasti, bukan? Tuhan tidak menciptakan makhluknya untuk hidup abadi. Meskipun ada yang berusia ratusan tahun atau bahkan pohon berusia ribuan tahun, mungkin pada akhirnya mereka semua akan mati jika saatnya tiba.
Nah, untuk kejadian yang pasti terjadi, itu peluangnya sama dengan 1. Oke, itu untuk kejadian mustahil dan kejadian yang pasti terjadi ya. Nah, sekarang kita ke contoh soal untuk kejadian-kejadian yang peluangnya itu berada antara 0 sampai 1. Jadi ini adalah kejadian-kejadian yang bukan merupakan kejadian mustahil dan bukan merupakan kejadian yang pasti terjadi. Contohnya, pada pelemparan sebuah dadu, tentukan A. Peluang munculnya mata dadu berangka ganjil, dan B. Peluang mata dadu berangka kurang dari 3. Oke, kita selesaikan satu persatu. Penyelesaian, nah kita balik ke video yang sebelumnya, itu ruang sampel. Ruang sampel pada pelemparan sebuah dadu itu ada angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, sehingga NS-nya sama dengan 6. Misal, A adalah kejadian munculnya mata dadu berangka ganjil, maka kejadian A itu adalah kejadian munculnya angka 1, 3, dan 5. Sehingga NA-nya sama dengan 3. Nah, maka NA-nya sama dengan 3. Peluang A, tadi ingat ya, kalau peluang itu ini harus dihafal untuk dalam belajar peluang. Nah, tadi balik ke yang pertama tadi, PA itu sama dengan NA per NS. Ini dihafalkan dan atau dicatat dulu di LKPD yang Ibu berikan. PA itu sama dengan NA per NS. Nah, NA-nya itu kejadian yang diamati. Kejadiannya adalah yang berangka ganjil. Ada 3, maka NA-nya sama dengan 3. NS pada dadu itu selalu sama, yaitu 6. Maka 3 per 6. Sehingga peluang kejadian A itu kalau disederhanakan jadinya 1 per 2. Ini bentuknya adalah pecahan ya. Nah, kesimpulannya peluang kejadian munculnya mata dadu berangka ganjil pada pelemparan sebuah dadu itu adalah 1 per 2. Nah, tadi untuk menyatakan peluang itu bisa menggunakan pecahan atau bisa juga menggunakan desimal. Nah, ini contohnya menggunakan pecahan. Kalau dijadikan desimal juga bisa, jadinya ini kan 0,5 gitu. Oke, kemudian yang B. Misal, B adalah kejadian munculnya mata dadu berangka kurang dari 3. Nah, yang berangka kurang dari 3 pada satu dadu, itu apa aja? Nah, kejadian B itu ada pada angka 1 dan 2. Itu kan? Nah, jadi berapa NB? NB-nya sama dengan 2. NB-nya sama dengan 2. Nah, maka peluang B adalah PB sama dengan NB per NS. Rumusnya sama ya. Kalau B berarti kita pakainya NB. PB sama dengan NB per NS. Nah, NB-nya berapa? NB-nya 2. NS-nya sama pada satu dadu yaitu 6. Jadinya 2 per 6. Disederhanakan menjadi 1 per 3. Nah, jadi peluang kejadian munculnya mata dadu berangka kurang dari 3 adalah 1 per 3. Itu sebuah contoh menghitung nilai peluang pada pelemparan sebuah dadu. Nah, untuk lebih memahami lagi tentang peluang suatu kejadian, kita lihat di contoh lainnya. Nah, ini contohnya pada seperangkat kartu bridge ya. Di video sebelumnya sudah dijelaskan tentang ruang sampel pada seperangkat kartu bridge. Nah, dari satu set kartu bridge, ini totalnya 52 kartu, diambil satu kartu secara acak. Berapa peluang mendapatkan kartu as, kartu bergambar, kartu hitam, dan kartu hati. Jadi kita satu-satu. Pertama kita bahas dulu untuk kartu as. Peluang kartu as. Nah, peluang mendapatkan kartu as. Nah, untuk setiap jenis kartu terdapat kartu as. Berarti kartu asnya ada 4. Misalkan A adalah kejadian mendapatkan kartu as, maka NA sama dengan N kartu as sama dengan 4. Nah, di sini kartu as pada seperangkat kartu bridge, itu kita balik ke gambar biar lebih gampang.
Nah, ini kan ada kartu as. Kartu as itu kartu yang nomornya 1, tapi dia disebut dengan kartu as. Ini ada berapa jenis kartu asnya? 1, 2, 3, 4. Berarti N kartu as itu ada 4. Maka NA-nya sama dengan 4. Nah, ini NA-nya sama dengan 4. Nah, balik ke rumus tadi. PA sama dengan NA per NS. NA-nya itu 4 per NS-nya ruang sampel pada pada seperangkat kartu bridge tadi 52, jadinya 4 per 52. Kita sederhanakan jadinya 1 per 13. Nah, jadi peluang kejadian mendapatkan kartu as pada seperangkat kartu bridge itu adalah 1 per 13. Lanjut ke yang B, peluang mendapatkan kartu hitam. Nah, peluang mendapatkan kartu hitam, di seperangkat kartu bridge itu terdapat 2 jenis kartu hitam, yaitu sekop dan daun atau keriting. Misalkan B adalah kejadian mendapatkan kartu hitam, maka NB sama dengan N kartu hitam sama dengan 26. Oke, kita lihat gambarnya, kartu hitam ada berapa? Nah, kartu yang berwarna hitam itu bentuknya keriting, ada angka 11 sampai 10, kemudian Jack, Queen, sama King, ini ada 13. 13 yang di scope juga ada 13, jadinya ada 26. Jadi NC, NB-nya tadi sama dengan 26. Nah, NB adalah kartu warna hitam ada 26. Terus semua kartunya 52. Berarti PB-nya sama dengan NB per NS sama dengan 26 per 52 sama dengan 1 per 2. Jadi, peluang mendapatkan kartu hitam pada seperangkat kartu bridge itu adalah 1 per 2. Nah, lanjut ke yang C. Peluang mendapatkan kartu bergambar. Nah, untuk setiap jenis kartu terdapat 3 kartu bergambar. Misalkan C adalah kejadian mendapatkan kartu bergambar, maka NC sama dengan N kartu bergambar sama dengan 12. Nah, kita balik ke sini gambar. Yang dinamakan dengan kartu bergambar itu yang Jack, Queen, sama King. Ini namanya kartu bergambar ya. Nah, ada berapa kartu bergambar di sini? Ada 12, 3 kali 4 sama dengan 12. Nah, berarti NC-nya sama dengan 12. Ke NS-nya tadi, kalau seperangkat kartu bridge itu NS-nya selalu 52. Berarti peluangnya, rumusnya sama, PC sama dengan NC per NS, berarti sama dengan 12 per 52, sama dengan 3 per 13. Maka peluang mendapatkan kartu bergambar itu adalah 3 per 13. Oke, yang terakhir, pada perangkat kartu bridge, peluang mendapatkan kartu hati. Kartu hati ada berapa? Misalkan D adalah kejadian mendapatkan kartu hati, maka ND sama dengan N kartu hati sama dengan 13. Nah, 13-nya dari mana? Dari gambarnya kita lihat ini kartu hati, nomornya 1 sampai 10, 10 tambah 3, berarti 13 ya. Nah, ada 13, maka ND-nya sama dengan 13, NS-nya sama dengan 52, jadi PD sama dengan ND per NS sama dengan 13 per 52. Nanti jadinya sama dengan 1 per 4. Oke, itu tadi sudah 2 contoh pada pelemparan satu dadu, kemudian pada seperangkat kartu bridge. Nah, yang ini kita akan masuk ke peluang pada 2 buah dadu yang dilambungkan secara bersamaan. Nah, 2 buah dadu dilambungkan bersamaan, tentukan peluang munculnya mata dadu berjumlah 10. Nah, ini jumlahnya 10 kalau sudah main monopoli itu kan ada jumlahnya 2, jumlahnya 3, berjumlah 4, dan seterusnya ya, sampai berjumlah 12. Nah, yang ditanyakan peluang munculnya berjumlah 10 itu ada berapa peluangnya? Kita bahas bersama-sama. Untuk peluang munculnya angka berjumlah 10. Nah, misalkan A adalah kejadian munculnya angka berjumlah 10, maka kejadian A itu bisa 46. Karena 4 tambah 6 kan 10. 55.
5 tambah 5, 10. 6 tambah 4, 10. Berarti NA-nya sama dengan 3. Maka PA sama dengan NA per NS sama dengan 3 per 36. Sama dengan 1 per 12. Oke. Nah, untuk pelemparan dua buah dadu ini ada trik menghafal agar kita cepat mengerjakan peluang pada pelemparan dua dadu. Nah, trik menghafalnya seperti ini. Ini kan dua buah dadu kan seperti ini, yang tabel ini. Paling kecil itu jumlahnya 1, yaitu 1 tambah 1 sama dengan 2. Berarti jumlah pelemparan yang paling kecil itu adalah 2. Ini 2, yang 2 ada 1. Kemudian ini 21 sama 12, berarti jumlahnya 3 ya. Nah, ini ada berapa? Ada 2. Yang jumlahnya 4 ada 3. Yang jumlahnya 5 ada 4. Yang jumlahnya 6 ada 5. Ini. Yang jumlahnya 7 ada 6. Yang jumlahnya 8 ada 5. Yang jumlahnya 9 ada 4. Yang jumlahnya 10 ada 3. Yang jumlahnya 11 ada 2. Yang jumlahnya 12 ada 1. Ini kan kalau kita menggambar tabel ini kan agak lama. Nah, untuk menghafalnya, kalian tinggal buat aja kolom seperti ini, atau nggak usah pakai kolom, juga buat aja huruf angkanya. Jumlah mata dadunya kan yang paling kecil 2. Jadi buat 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Karena paling besar adalah 12. Nah, kita mulai tulis aja angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, turun lagi, 5, 4, 3, 2, 1. Jadi kalau ditanya berapakah jumlah mata dadu yang berjumlah 5, 4. Berapakah banyaknya kejadian kalau jumlah mata dadunya 10, 3. Berapakah jumlahnya kejadian kalau misalnya mata dadunya berjumlah 7, 6. Ini hafalnya yang paling gampang ya. Oke, ini jadi ada 2 catatan penting yang bisa kalian tulis kembali. Selain PA sama dengan NA per NS, kemudian ini juga bisa, kalau bisa sih memang dihafal, ditaruh di kepalanya. Oke. Ke yang terakhir di contoh soal kali ini peluang munculnya 2 angka dan 1 gambar pada pelemparan 3 keping uang logam bersama-sama adalah, yang ini 3 keping uang logam, kayak kemarin ya di video sebelumnya, untuk pelemparan 3 koin, angka-angka-angka, sampai gambar-gambar-gambar. Masih ingat ya? Nah, berapakah peluang munculnya 2 angka dan 1 gambar pada pelemparan 3 keping uang logam bersama-sama? Nah, untuk ruang sampel pada 3 koin itu kan 8. Nah, kejadian yang 2 angka 1 gambar itu adalah angka-angka gambar, angka gambar angka, gambar angka-angka, berarti ada 3. Sehingga PA-nya sama dengan NA per NS 3 per 8. Oke. Jangan lupa dicatat di LKPD-nya ya, nak ya. Oke, demikianlah video kita kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, and share ke teman-teman kalian ya. Assalamualaikum.